Welcome back. We are joined by Larry Johnson. Selamat datang kembali. Bersama kita hari ini ada Larry Johnson, mantan analis CIA, untuk membahas perkembangan di Iran dan sekitarnya. Kami menerima banyak gambar dari Iran yang menunjukkan beberapa pengeboman mengerikan. Namun di Israel, kini ada aturan yang jauh lebih ketat tentang apa yang boleh dilaporkan. Saya ingin tahu, apa yang kita ketahui tentang serangan yang dialami Israel. Karena kita melihat Iran, kita melihat negara-negara Teluk, Independent Vam, when see this was brainy tier warning deskiel. But we're not seeing much footage coming out of Israel these days. Yeah, I think the situation in Israel is probably. Ya, saya pikir situasi di Israel mungkin lebih buruk daripada di Teheran sebagai akibatnya. Sekarang tidak sebanyak itu orang yang terbunuh karena Iran sekali lagi tidak berusaha membunuh orang Israel, tetapi berusaha menghancurkan infrastruktur mereka, baik ekonomi maupun intelijen militer. Namun salah satu cara mereka melakukan ini adalah melalui para Zionis fanatik, Larry Ellison dan putranya yang membeli TikTok, sehingga mereka mengendalikan TikTok. Beberapa platform media sosial yang dulu digunakan orang untuk mengunggah video, kini sangat sulit digunakan oleh orang-orang di Israel. Jadi mereka berusaha membangun citra bahwa Israel sama sekali tidak mengalami kerusakan. Oh, Israel's not suffering any damage whatsoever. And in fact, I posted last night at Sonar. Faktanya, tadi malam saya memposting di sonar21.com sebuah video pendek yang menunjukkan betapa tidak efektifnya sistem pertahanan udara Israel dan AS yang ditempatkan di Israel. Anda bisa melihat 4 rudal balistik menghantam Tel Aviv dan lainnya di Cakrawala. Jadi ada laporan yang mulai bermunculan. Saya mendengar dari teman-teman kami, Danny Davis dan Doug McGregor. Kami bertiga telah berdiskusi di balik layar. Dan mereka mengatakan ada perlawanan yang cukup besar di Israel. Ada perpecahan yang semakin meningkat antara polisi dan militer, serta protes. Terjadi kekurangan pangan, tempat perlindungan tidak memadai, dan masyarakatnya berada dalam jarak 1 menit dari tempat perlindungan jika terjadi serangan. Propaganda yang disebarkan oleh Barat ini mengatakan bahwa Teheran sedang menderita dan semuanya baik-baik saja di Israel. Padahal justru sebaliknya. Saya pikir yang kita lihat adalah meningkatnya keputusasaan di pihak Israel. Mereka berusaha memperluas perang melawan Iran, dan mereka melakukannya melalui beberapa serangan bendera palsu. Ada laporan tentang serangan terhadap ladang minyak Aramco di Arab Saudi. Nah, Iran menghubungi pihak Saudi dan mengatakan, "Hey, itu bukan kami. Kami tidak melakukannya." Hal serupa juga terjadi di Azerbaijan, Turki, dan Siprus. Jadi jelas, Israel sedang berusaha melakukan sejumlah operasi bendera palsu, menuduh Iran, terutama terhadap anggota NATO, agar pasal 5 bisa diberlakukan dan semoga seluruh NATO akan ikut berperang melawan Iran. Itulah yang sedang coba dilakukan Israel, dan syukurlah sejauh ini mereka gagal melakukannya. Ya, jadi Mark Rutte baru saja memberikan pidato yang mengatakan bahwa mereka tidak akan memicu pasal 5 NATO karena ada sebuah rudal yang mengarah ke Turki. Dan aku juga mendengar tentang yang terjadi di Arab Saudi. Kamu akan mengira itu bisa dipercaya jika Iran mengklaim semua yang mereka lakukan, tapi kemudian berkata, tidak, yang ini bukan kami. Menarik juga ya. Sepertinya kurasa hampir sembrono jika Iran memang berada di balik serangan terhadap Azerbaijan. Dan kenapa hanya satu rudal atau 1 drone? Aku tidak tahu. Aku agak skeptis. State-nya, katakan saja begitu. Tapi isu penting lah ya, karena kita sudah beberapa memiliki perang ini adalah kekurangan senjata. Karena banyak pembicaraan tentang apakah AS benar-benar mempersiapkan diri dengan baik untuk perang yang begitu panjang, atau sebenarnya mereka bertaruh bahwa perang itu akan berlangsung sangat singkat. Saya melihat baik Hegseth maupun Trump menyebut bahwa mereka memiliki persenjataan tanpa batas. Namun pada saat yang sama, saya juga melihat pembahasan tentang penarikan senjata, rudal Taat dan Patriot, dari Korea Selatan untuk dikirim ke Timur Tengah. Dan hal itu membuat kita bertanya-tanya. Maksud saya, kita tahu mereka tidak memiliki persediaan tanpa batas. Tetapi, ini menimbulkan pertanyaan tentang berapa lama Amerika bisa mempertahankan pertempuran ini.
Tentu saja, mereka punya semua alasan di dunia untuk berpura-pura bahwa mereka bisa berperang selamanya. Tapi apa yang sebenarnya kita ketahui? Informasi tentang berapa banyak senjata yang sebenarnya dimiliki Amerika tidak tersedia untuk publik. Well, there are two, let's call them defensive weapon systems. Baik, ada dua, mari kita sebut sebagai sistem senjata pertahanan yang statusnya benar-benar kita ketahui. Rudal PAT-3 yang diluncurkan dari baterai rudal Patriot mulai diproduksi pada tahun 2015. Antara 2015 dan 2020, mereka memproduksi antara 100 hingga 300 unit per tahun. Jadi mari kita ambil angka tertingginya. Tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Itu 6 tahun. Itu memberi kita sekitar 1.800 unit total, kemungkinan maksimum dalam periode tersebut. Lalu untuk tahun 2021, 22, 23, dan 24, produksi meningkat menjadi sekitar 550 unit per tahun. Jadi lagi, mari kita kalikan 550 dengan 4, itu 2.200. Tambahkan, dan meskipun hitungan saya tidak sempurna, itu kira-kira 4.000. Dan kemudian pada tahun 2025, mereka memproduksi senabar 12 unit. No, total produksi foresight. Dan ingat, era Patriot turutkan di Ukraina. Patriot missiles have been fired in Ukraine. And normally when, they're being attacked, Dan biasanya ketika mereka diserang, Anda menembakkan setidak dua Patriot ke target. Ukraina diberi 774 rudal ini, dan saya menduga mereka sudah menghabiskannya sekarang. Unsur lainnya adalah tidak semua sistem Patriot berada di bawah komando pusat. Mereka tidak dikendalikan oleh komandan yang bertanggung jawab atas seluruh Timur Tengah. Ada beberapa Patriot di Indo-PACOM. Mereka harus siap bertempur melawan, dan komando Eropa seharusnya saya juga memiliki beberapa. Jadi pada akhirnya jumlah Patriot yang tersisa sangat sedikit. Dan tidak seperti yang dilakukan Rusia pada awal operasi militer Susnya, di mana mereka memiliki pabrik-pabrik yang berbagi municipali. Mereka memiliki bahan untuk memproduksi. Mereka hanya menggandakan atau bahkan melipat gandakan produksi. Mereka menugaskan personel mereka bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Amerika Serikat tidak memiliki hal itu. Jadi dengan rudal Patriot, dalam kampanye saat ini melawan Iran, saya memperkirakan Amerika Serikat tidak akan lagi memiliki rudal Patriot untuk ditembakkan pada akhir minggu depan. Mereka bisa kehabisan secepat itu. Rudal TAT, mereka sebut Terminal High Altitude Area Defense, mirip dengan Patriot, kecil Patriot antara $36 juta per rudal, masih berharga sekitar 12 juta. Dan mereka hanya memproduksi habis sekitar 2 unit per tahun. And they only produce 79 of them a year. So, the United States is not sitting. Jadi Amerika Serikat tidak memiliki persediaan senjata yang melimpah. Lalu muncul masalah hal-hal seperti Tomahawk. Produksi Tomahawk memerlukan beberapa mineral tanah jarang yang saat ini dikuasai oleh Tiongkok. Jadi bahkan jika Amerika Serikat memiliki kemampuan industri, tidak bisa begitu saja menekan tombol dan langsung memproduksinya. Ada masalah rantai pasokan, ada masalah struktural, kurangnya pabrik, kurangnya pekerja terlatih, kurangnya bahan. Jadi ya, lonjakan aktivitas yang kita lihat sejak Sabtu lalu tidak akan bisa dipertahankan oleh Amerika Serikat selama 3 minggu lagi menurut penilaian saya. Mereka harus mengurangi, menahan produksi. 3 weeks, in my judgment, they'll have to cut back. But how do you see given that the war isn't going Tapi, well, bagaimana menurutmu? Mengingat perang tidak berjalan dengan baik, Amerika Serikat bisa mulai kehabisan amunisi. Iran jelas telah menyerang beberapa pangkalan, yang membuat pengisian bahan bakar dan pengadaan kembali senjata menjadi sulit. Jadi jika mereka harus berlayar sangat jauh, logistik juga menjadi masalah. Tampaknya strateginya sedikit berubah. Alih-alih membebaskan orang Iran, sekarang mereka tampaknya hanya menjatuhkan bom besar-besaran di Teheran. Dan sekarang bukan hanya pembicaraan, sudah ada pergerakan terkait pengerahan pasukan di darat. Mungkin bukan orang Amerika menurutku, tapi setidaknya pihak perantara seperti Kurdi. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? What do you make of this? Well, if the Kurds are stupid enough
Ya, jika orang Kurdi cukup bodoh untuk mempercayai janji-janji CIA, mereka akan bergabung dengan deretan panjang orang-orang sepanjang sejarah yang mempercayai CIA dan akhirnya dikhianati, dibunuh, dan jatuh miskin. Lihat saja apa yang terjadi di Vietnam, atau sebenarnya di Laos, dengan suku Hmong. Mereka direkrut untuk berperang melawan Vietnam Utara, dan ketika Vietnam Utara menang dan memenangkan perang, suku Hmong mendapati diri mereka tersingkir. Nisai last review dan refer for quick share all three through mereka. Kita malaikat oh sejak sekarang kira per towards series. Take care of them. We just so too bad. You're on your own now. This is Ini adalah strategi yang aneh untuk katanya mencoba menempatkan pasukan di Iran. Wilayah Iran, terutama di sepanjang perbatasan baratnya dengan Arab Saudi dan Irak, merupakan daerah yang bergunung-gunung, mirip dengan yang kita lihat di Afghanistan, pegunungan dan sulit untuk beroperasi di sana. Jadi ya, kamu bisa menempatkan kelompok pemberontak di sana, tapi mereka akan sangat terisolasi sehingga tidak akan memengaruhi politik negara itu sama sekali. Rakhel dan muncul mestem so Howard. Bagaimana itu memingkap hask mereka? Kemiri jian otestat usne morstaber dan ithadigs berku tembak. any kind of ammunition, and they get into a firefight. Where do they get more ammunition? Dari mana mereka mendapatkan lebih banyak amunisi untuk bertempur? I don't know if you've ever Karena carried kamu an tahu, ammo can. aku tidak tahu apakah kamu pernah membawa amunisi. Beratnya sekitar 22 kilo, lebih dari 40-45 pon. Satu orang mungkin bisa membawa satu kota. Kamu tidak akan bisa membawa dua. Kamu harus membawa peralatan sungguh. Jadi gagasan bahwa mereka menurunkan darat untuk menekan Iran, itu inti dengan bencana Gipasu darat tersebut. Faktanya, sudah isu Gedalrad semalam bahwa Sugirdi mencoba menyusup, dan mereka langsung disergap oleh pasukan Iran. And they were immediately ambushed by Iranian forces. Why? And this, frankly, this was expected. Dan sejujurnya hal ini sudah diperkirakan. Mengapa menurutmu Rusia menjual atau memberikan 28 helikopter serang itu kepada Iran 3 minggu lalu? Karena menurut saya, intelijen mereka menunjukkan bahwa mereka tahu ini adalah bagian dari rencana. Kita telah melihat Barat berusaha membangun narasi bahwa Iran sedang hancur, pertahanannya melemah, dan tidak mampu menahan kekuatan serangan Amerika Serikat. Namun dalam 3 hari terakhir, Renhat of the Strieber Eagle telah ditmaliuth. Itsrava stepin nels nielatul tu tengskan tapord, metu misi Century Chairman penyelamatan tempur. What they call a combat search and rescue mission. U.S. Helicopters flew in and rescued the 2 pilots. Helikopter AS terbang masuk dan menyelamatkan 2 pilot itu, tetapi pesawatnya jatuh. Kita melihat banyak sekali laporan operasi bendera palsu yang muncul terkait upaya menyerang fasilitas minyak Arab Saudi. Mereka mencoba menyalahkan Iran atas hal itu. Iran kemudian menghubungi pihak Saudi dan berkata, "Hei, itu bukan kami." Lalu ada serangan di Siprus yang katanya terjadi di Turki dan satu lagi di Azerbaijan. Strategi Israel saat ini tampaknya adalah menarik NATO dan memperluas perang ini agar menjadi NATO melawan Iran, bukan hanya AS dan Israel. Namun saya pikir Iran cukup efektif dalam menggagalkan operasi-operasi bendera palsu tersebut. Jadi Amerika Serikat memperkirakan bahwa dengan membunuh Ayatollah Khamenei dari Iran dan para pemimpin kunci, Menteri Pertahanan, Kepala RGC, hal itu akan menyebabkan runtuhnya rezim Iran. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Bahkan seperti yang dikatakan Marco Rubio beberapa hari lalu, saya tidak tahu. Jadi hal ini sebenarnya belum direncanakan sama sekali. Memang ada sedikit perencanaan, tetapi dalam hal menentukan seperti apa hasil yang diinginkan Amerika Serikat, yang mereka inginkan hanyalah agar tidak ada lagi para mullah yang memerintah Iran. Dan siapapun yang memimpin Iran nantinya harus patuh kepada kita, melakukan apa yang kita perintahkan, serta memberikan kita akses penuh dan tanpa batas terhadap minyak dan gas mereka. Saya pikir itulah inti dari semua ini. So the Venezuelan solution, but Jadi solusi ala Venezuela. Tapi begitu tidak berhasil, tampaknya mereka beralih ke solusi ala Suriah di sini, yaitu memicu perang saudara.
Ini bisa saja terjadi, namun hal ini bukan hanya sangat mengacaukan situasi di Iran. Dan seseorang harus bertanya, sejauh mana seseorang menginginkan perang saudara pecah di negara dengan 90 juta penduduk? Tapi saya rasa Rubio juga tidak punya rencana untuk itu. Tentu saja, hal ini menimbulkan guncangan di luar Iran juga. Is it saya? Turki pastikan. Baithing Imar Amarham rated Sambri Brisaid String Yukitum Val Ealing. Well, to attack Iran. Yeah, no, the Turks have been in touch with the Iranians. Ya tidak, orang Turki telah berhubungan dengan orang Iran. Dan sebenarnya itu semacam kabar baik dari situasi ini. Turki dan Iran sedang berkoordinasi. Sekarang para analis Barat, orang-orang yang memberi nasihat kepada Trump dan pihak Israel, benar-benar percaya bahwa dengan melancarkan serangan-serangan ini, mereka akan merusak tatanan sosial di Iran dan menciptakan lebih banyak oposisi terhadap pemerintah. Yang terjadi justru sebaliknya. Aku tahu kamu pernah berdiskusi dengan Profesor Morandi, dan Morandi mewakili semacam titik peralihan antara generasi di Iran. Profesor Morandi masuk ke Angkatan Bersenjata Iran ketika berusia sekitar 17 tahun, pada tahun 1990 atau 1991. Perang Iran-Irak dimulai pada September 1980, dan Profesor Morandi yang saat itu mulai bertugas terluka 2 kali. Professor Morandi entered service, was wounded twice, but that event, that war for the people. Namun peristiwa itu, perang itu, bagi orang-orang yang berusia 17 tahun ke atas menjadi bagian penting dari jiwa mereka. Itu memengaruhi cara mereka memandang Amerika Serikat, cara mereka memandang Barat, dan juga orang-orang yang datang setelahnya. Katakanlah mereka yang berusia sekitar 10 tahun pada tahun 1989, ketika perang berakhir. Ya, itu sudah 37 tahun yang lalu. Jadi orang-orang itu sekarang berusia 47 tahun. Mereka belum pernah mengalami peristiwa lain dalam hidup mereka yang bisa dibilang mempersatukan mereka sebagai patriot bagi bangsa mereka sampai bulan Juni lalu. Serangan mendadak saat itu, tetapi sekarang bahkan lebih buruk apa yang terjadi pada 28 Februari. Akibatnya muncul generasi baru yang kini berusia akhir belasan, 20-an, dan 30-an tahun. Late teens, in their 20s, in their 30s, they are now, if you will, enraged. Mereka sekarang bisa dibilang sangat marah atas kepalsuan dan pengkhianatan Barat karena menyerang Iran dengan cara yang begitu pengecut, terutama ketika negosiasi sedang berlangsung. Dan kemudian, untuk menambah parahnya, membunuh, bukan sekadar membunuh, tetapi melakukan pembantaian. Setidaknya 165 anak perempuan kecil berusia 6 hingga 12 tahun. Hal ini telah mempersatukan Iran dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, katakanlah, setahun yang lalu. Kita melihat fenomena yang sama di Amerika Serikat segera setelah serangan 9/11 pada tahun 2001. Dan itulah yang tidak diperhitungkan oleh para jenius di Israel dan Amerika Serikat yang merencanakan operasi ini. Jadi saat ini, mereka justru membuat upaya untuk menggulingkan rezim Iran menjadi lebih sulit. Rezim itu kini mendapat lebih banyak dukungan, bukan sebaliknya. Nah, selain negara-negara lain yang ikut terseret, kita juga melihat perang ini meluas secara geografis yang melibatkan Amerika Serikat. Sebuah kapal selam AS menenggelamkan kapal perang Iran, kalau tidak salah, tidak jauh dari pantai Iran, dekat India. Ya, itu memang lebih dekat ke Sri Lanka. Tapi mereka diundang untuk ikut serta dalam latihan angkatan laut. Jadi Iran datang sebagai bagian dari itu. Maksud saya, kapal itu tidak dipersenjati untuk pertempuran. Pada dasarnya itu adalah misi pelatihan diplomatik, dan Amerika Serikat menyergapnya. Ya, jadi Hegseth dengan sangat bangga bahkan memposting video tentang hal itu di Twitter, dan dia berpendapat bahwa ini adalah pertama kalinya sebuah kapal ditenggelamkan oleh kapal selam sejak Perang Dunia II. Sekali lagi dengan sangat bangga. Namun, itu tidak benar. Inggris menenggelamkan kapal penjelajah Argentina selama Perang Falklands. Tapi jika kita kesampingkan hal itu, yang menurut saya menarik adalah rujukan pada Perang Dunia II. Orang seringkali langsung teringat pada Nazi Jerman.
Namun sebenarnya, ketika Nazi menenggelamkan kapal dengan kapal selam mereka, mereka menyelamatkan para penyintas setelahnya. Karena, kamu tahu, itu hal yang pantas dan terhormat untuk dilakukan. Dan sekali lagi, Nazi melakukannya, tidak. Again, Nazis, the US did not. They left it to the Sri Lankans to save them. Mereka menyerahkannya kepada orang-orang Sri Lanka untuk menyelamatkan mereka. Itu benar-benar mengejutkan. Maksud saya, ini agak mengingatkan saya pada serangan-serangan dan bahkan serangan ganda terhadap kapal di lepas pantai Venezuela. Ada sesuatu yang telah mati di sini, seperti kesopanan. Dan ada semacam kebanggaan di baliknya. Karena apa ya, Hegseth terus saja membuat komentar seperti itu, bahwa ya, kita tidak akan bersikap benar secara politik saat berperang. Kamu tahu, aturan dasar hukum, aturan perang, diabaikan karena entah bagaimana dianggap sesuatu yang benar secara politik atau woke. Maksud saya, upaya untuk berproses saling membunuh menjadi lebih beradab. Itu tidak mudah, tapi semuanya dibuang Giono begitu aja. Ini benar-benar mengejutkan. It's all being thrown away. It's quite shocking. Well, this is why, he's setting him. Nah, inilah alasannya, kamu tahu. Dia sedang mempersiapkan dirinya untuk pengadilan seperti Nuremberg. Mari kita anggap bahwa jika entah bagaimana Amerika Serikat benar-benar runtuh dan Iran benar-benar mengambil alih, mereka akan diadili sebagai penjahat perang, yang sebenarnya adalah Trump dan Hegseth. Mereka adalah penjahat perang, dan itulah yang sedang mereka lakukan. Tapi, kamu tahu, aku tersenyum saat kita membicarakan hal ini. Kamu tahu siapa Volvo dan Lexus, kan? Ya, suka melihat Ford-nya. Di temua kemai ini, aku justru menikmati komedi. Jadi Vovan, kau tahu aku kenal keduanya. Aku sempat menghabiskan waktu bersama mereka ketika terakhir kali aku berada di Rusia. Mereka orang-orang hebat. Keduanya pengacara berusia 30-an. Dan Vovan suka berdandan. Dia mengaku sebagai penasihat Friedrich Merz. Dia berkata, ya, namaku Adolf Hash. Dan dia sedang berbicara dengan Syah Iran, calon Syah Iran, putra dari mantan Syah. Dan ya Tuhan, betapa bodohnya Pahlavi, karena dia sedang diprank dan sama sekali tidak menyadarinya. Dan dia berurusan dengan, ya, begitu aku melihat foto dengan rambut hitam, kan kecil seperti Franco, aku langsung tahu apa maksudnya. Tapi tidak, dia tidak melakukannya. Jadi kamu tahu, ini salah satu penasihat Merz sebenarnya berdandan seperti Hitler dan menyebut dirinya Adolf. Tapi di luar sisi lucunya, aku pikir ini menarik karena apa yang mereka janjikan. Oh ya, orang-orang Jerman memutuskan, kami akan bergabung dalam perang. Rudal Taurus kami sekarang akan diluncurkan ke Teheran. Dan kamu mungkin bertanya-tanya, Irasem Navais ini Stapiu and Hein to think it's spawn. Wisn stray gimagir memais in rudal in pagnas Elon. Merkap that is to menar more basse. Mem berhapli bis ang kim bergupig or rather any slip in it. Maksud with Crusade, I mean, Well, what is fascinating. Nah, yang menarik adalah betapa cepatnya Teheran membalas kali ini dibandingkan dengan bulan Juni lalu. Mereka diserang pada 13 Juni, dan butuh sekitar 10 hingga 12 jam sebelum mereka benar-benar bisa meluncurkan rudal balasan ke Israel. Perbedaan besar lainnya antara apa yang terjadi 8 bulan lalu dan yang terjadi sekarang adalah bahwa baru pada hari terakhir dari pertukaran rudal itu, pada 24 Juni, Iran akhirnya meluncurkan rudal ke instalasi militer AS. Itu terjadi di Pangkalatan Udara Al-Udeid di Qatar, dan tampaknya itu semacam kesepakatan timbal balik yang telah dinegosiasikan. Saya tidak yakin siapa perantaranya, tetapi Amerika Serikat dan Iran sepakat. Baiklah, kalian menyerang kami akan membalas satu kali terakhir. Dan setelah itu, kalian, Iran, boleh terus menjual minyak ke Tiongkok. Jadi kesepakatan itu pun terlaksana. Kali ini mereka tidak menunggu 10 jam. Dalam waktu 1 jam setelah penyergapan dan pembunuhan Khamenei, Iran sudah mulai membalas. Mereka menargetkan pangkalan-pangkalan AS secara khusus, bukan sekadar menembak secara acak. Mereka menghancurkan setidaknya 2, dan saya melihat laporan yang menyebut hingga 5
sistem radar bernilai miliaran dolar. Satu yang kita tahu pasti, yang di Al-Udeid, dihancurkan, dan satu lagi di Bahrain di pangkalan Angkatan Laut Armada kelima, juga dihancurkan. The Fifth Fleet Naval Station destroyed. And what that they have what's Mereka memiliki apa yang disebut sistem pertahanan udara berlapis. Bayangkan seperti piramida, dan di bagian bawah fondasinya adalah radar-radar itu. Fungsi radar-radar tersebut adalah ketika ada peluncuran rudal, mereka mengidentifikasi dari mana rudal itu diluncurkan, ke arah mana rudal itu menuju, dan kemudian informasi tersebut dikirimkan ke elemen-elemen lain, apakah itu baterai rudal Patriot atau yang lainnya. Radar-radar itu dihancurkan sejak awal. Kekerasan baik Amerika Serikat maupun Israel pada dasarnya mentinju buta. Mereka tidak selalu tahu kimpang memang Gertel Sirlat Ford. When a missile's being launched and where it's headed, so they can't anticipate it like they did. Jadi mereka tidak bisa mengantisipasinya seperti yang mereka lakukan selama Perang 12 hari. Tapi perhatikan ini, bahkan dengan informasi itu selama Perang 12 hari, Iran tetap sangat efektif dalam menghantam target di seluruh Israel. Dan kita telah mengetahui bahwa Iron Dome mungkin efektif melawan roket subsonik, mungkin juga drone. Namun di luar itu, sistem tersebut sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu atau mencegat rudal balistik yang melaju dengan kecepatan Mach 6 atau lebih tinggi. Hal yang sama berlaku untuk Patriot. Kamu tahu, Ted Postol pernah tampil di beberapa podcast yang menunjukkan bagaimana rudal Patriot ditembakkan, meleset, dan rudal-rudal itu terus saja menghujani Israel. And the missiles continue to rain down on Israel. So I anticipate that Jadi saya memperkirakan bahwa seiring berlanjutnya perang yang menguras kekuatan di Israel, negara itu akan jadi semakin putus asa karena tidak mampu menahan penderitaan tersebut. Negara itu terlalu kecil. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa Iran hampir 3 kali lebih besar dari Ukraina. Dan lihatlah seberapa besar kekuatan militer yang telah dikerahkan Rusia terhadap Ukraina selama 4 tahun terakhir. Dan bahkan itu pun belum memaksa runtuhnya rezim Zelensky. Isasang tiwing worsen. Ini yang menjadi bahwa mengalak semitsip haring sia. Der killer new Zigalothik isli Abraham. Maksud saya mereka itu tetangga sebelah. Dan inilah Amerika Serikat yang mencoba menaklukkan sebuah negara 3 kali lebih besar dari Ukraina. Dengan militer yang lebih kuat, keyakinan yang lebih kuat tentang identitas nasional dan patriotisme, jauh lebih kuat daripada apapun di Ukraina. Ini benar-benar salah perhitungan yang luar biasa, karena Amerika Serikat akan kalah dalam hal ini. Dan tahu kan, saya pikir kader besar breaker kalau sukan begirunak melawan militer meskipun itu akan berperan, tapi melalui kekalahan ekonomi. Intikirita Iran atas Selat Hormuz akan cek kik ekonomi nomori. Sekarang, iberpen maupun wostogin natil. Some were thinking, oh boy, this is going to really hurt China. They forget that at least from Saudi Arabia. Mereka lupa bahwa setidaknya bagi Arab Saudi, saya rasa negara itu tidak akan banyak kehilangan dalam hal ekspor minyak. Harganya akan naik, tetapi mereka memiliki pipa yang membentang dari pantai timur melintasi seluruh Arab Saudi hingga ke Laut Merah. Jadi mereka bisa memompanya ke sana, memuatnya, dan mengirimkannya. Ini hanya akan menambah biaya pengiriman, sehingga membuat minyak menjadi sedikit lebih mahal. 2 negara Teluk, sebenarnya 3 yang benar-benar menghadapi masalah serius adalah Bahrain, tempat perairan Laut Berda. Itu situang it's Blau Teluk dengan 80% populasi Muslim Shia. Is that from Turk Giasina cukup tinggi. So the possibility of an insurrection there is quite high. Qatar, Qatar, yang merupakan produsen gas alam cair terbesar di dunia, telah sepenuhnya menutup fasilitasnya. Laporan yang saya baca menyebutkan bahwa bahkan jika mereka memulainya kembali besok, akan dibutuhkan waktu sebulan sebelum mereka bisa kembali beroperasi seperti sebelumnya. Jadi pendapatan itu pertama-tama sudah hilang sama sekali. Lalu, dari mana negara-negara yang sebelumnya membeli gas alam cair itu mendapatkan pasokan alternatif? Kemarin terjadi stasiun di fuel lazi, semua member dan nomor itu tadat tuai tuan lain.
Jadi itu mempertaf sebuah kontrak. So you get a contract. So literally what they were producing today. Jadi secara harfiah, apa yang mereka produksi hari ini adalah untuk seseorang yang telah memesan 6 bulan yang lalu. Siapapun yang baru datang, tahu kan, mereka akan menunggu antara 6 bulan hingga 1 tahun. Jadi ya, itu masalah. Dan hal yang sama terjadi di Uni Emirat Arab. Mereka telah menjadi semacam, sebut saja tujuan wisata dengan tampilan palsu, bukan? Ada banyak ekspatriat, banyak orang Amerika yang tinggal di sana. Nah, kapal-kapal yang memasok mereka dengan daging sapi, dan semua barang mewah itu sedang berlabuh di luar Selat Hormuz. Mereka tidak bergerak. Jadi ini akan menjadi sangat-sangat berat bagi Qatar dan Uni Emirat Arab, meskipun dampaknya lebih kecil bagi Arab Saudi. Nah, saya juga melihat bahwa pihak Qatar harus menutup pabrik peleburan aluminium mereka. Dan menurut media, pabrik itu membutuhkan waktu setahun untuk memulai kembali. Jadi dampaknya akan sangat besar. Saya ingin tahu bagaimana Anda melihat transformasi yang lebih luas di kawasan ini. Karena hal tersebut, karena banyak negara Teluk bergantung pada populasi ekspatriat yang besar. Banyak di antaranya adalah orang asing, bukan warga negara yang tinggal di sana. Banyak dari mereka mudah pergi, begitu situasi menjadi tidak stabil atau kurang makmur. Mereka juga sangat bergantung pada energi, yang kini sedang dihentikan. Mereka memiliki keterkaitan erat dengan keamanan Amerika Serikat, dan sebagian dari kepercayaan itu mulai memudar. Terutama karena posisi garis depan mereka sekarang justru membuat mereka rentan alih-alih lebih aman. Dan saya pikir secara keseluruhan, banyak dari mereka juga mulai merasa khawatir. Anda tahu, banyak orang membuatnya seolah-olah itu hal yang masuk akal, bahwa tentu saja kita harus mengurangi rudal balistik Iran. Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan itu. Tapi apa alternatifnya? Jika ada kekuatan besar seperti Iran yang tidak memiliki kemampuan penangkal konvensional yang memadai, maka negara itu akan mencari penangkal nuklir. Maksud saya, itulah logikanya. Anda tidak ingin sebuah negara menjadi sepenuhnya rentan, tanpa senjata untuk membela diri, lalu diserang untuk menyingkirkan sedikit senjata yang dimilikinya. Sekarang Anda memiliki Iran yang rentan, sebuah kekuatan besar, seperti yang Anda katakan, hampir 3 kali ukuran Ukraina dan dengan 90 juta penduduk. Ini adalah alasan untuk khawatir akan keberadaannya, dan ia sedang kehilangan kemampuan penangkal konvensional. Maksud saya, pada titik ini hampir terasa bodoh jika tidak mengembangkan senjata nuklir. Dan itu adalah sesuatu yang saya rasa tidak diinginkan siapapun. Jadi, apa yang akan terjadi di kawasan sekarang ketika sekutu-sekutu Amerika menerima semua tekanan ini? Orang Turki pasti tidak senang dengan apa yang sedang terjadi. Semua ini terjadi dengan latar belakang pernyataan Duta Besar Amerika untuk Israel, Huckabee, yang mengatakan bahwa jika Israel ingin mengambil setengah Timur Tengah, maka, ya, Tuhan telah memberikannya kepada mereka. Tidak ada yang masuk akal di sini. Seolah-olah mereka sedang menulis naskah kekalahan mereka sendiri. Ini adalah strategi yang mengerikan. Benar-benar mengerikan. Jika memang bisa disebut strategi. Ya, begitulah. Akan terlalu murah hati jika menyebutnya strategi, karena strategi berarti kamu sudah memikirkan sesuatu dengan matang. Dan mereka belum. Ini belum dipikirkan dengan matang. Menurut saya, konsekuensi paling langsung dari serangan ini adalah bahwa hal itu mendorong Amerika Serikat keluar dari Teluk. Kita memiliki setidaknya 10 pangkalan militer, lapangan udara atau penempatan pasukan darat, dan semuanya telah diserang. Suedaitin nagiging tencur. Afturay pemingsek. Isngan tintoray step biseb gitu step things that bixty step terry. Itu berarti dengan Thember, Zusanats tinggi, dan mereka meist falen semua untuk menu personil. They've actually had to close down and transfer personnel. When this is over, I don't necessarily see. Ketika semua ini berakhir, saya benar-benar melihat, kamu tahu, Qatar akan buka pintu lebar-lebar. Ayo kembali, mari kita ke Al-Udeid dan Nithukan Tiling. Itu tidak akan terjadi.
Di tingkat serangan terhadap kedutaan besar AS dan khususnya stasiun CIA adalah cara Iran mengirim pesan. Mereka Amerika Serikat keluar dari Teluk. Jadi ketika semua ini berakhir, military clearance tidak berkurang dan dalam skenario terburuk bisa benar-benar tersingkir. Saya tidak berpikir benar-benar tersingkir sepenuhnya, tapi khawasnya tidak akan seperti dulu lagi. Masa keemasan ketika Amerika Serikat pada dasarnya memperlakukan negara-negara ini seperti pelacurnya. Dan kamu tahu, mereka dulu percaya pada perlindungan dari Amerika Serikat. Sekarang mereka menyadari, terutama pihak Saudi, bahwa mereka agak kesal. Mereka merasa Amerika Serikat berupaya lebih keras melindungi Israel daripada melindungi Saudi. Jadi saya pikir itu akan menjadi perubahan besar. Tapi juga soal investasi, siapa yang sekarang mau berinvestasi di Qatar atau Uni Emirat Arab? Atau Kuwait dalam hal ini? Atau Bahrain? Tempat-tempat yang dulu tampak seperti lokasi investasi yang hebat dan terasa aman. Karena asumsi bahwa Amerika Serikat akan melindungi kita, kini tidak lagi berlaku. Amerika Serikat tidak bisa melindungi mereka. Kamu tahu, bukan hanya sudah terbukti bahwa Iron Dome tidak berfungsi, Patriot juga sebenarnya tidak berfungsi. Itu tidak efektif, terutama terhadap rudal balistik. Dan TAAD, Sistem Pertahanan Rudal, Terminal High Altitude Area Defense. Kamu tahu, bukan hanya sangat mahal, tapi juga tidak efektif. Jadi tiba-tiba akan ada perubahan dalam persepsi terhadap Amerika Serikat di atas sifat kemunafikannya. Kamu tahu, siapa yang bisa mempercayai Amerika Serikat dalam hal apapun? Apapun yang mereka katakan. Mereka berjanji akan bernegosiasi dengan itikat baik dengan Iran, tanpa mungkin memperiksa sebagai alasan untuk menyerang Iran. Di Bodhice, kali seorang berkata, "Hey, Amerika Serikat ingin gencatan senjata." Itulah sebabnya Iran menolak. Tak ada yang perlu dibicarakan dengan kalian. Iran akan dengan rudalnya. Iran's going to talk with its missiles. Ya, saya bisa sedikit berempati atau memahami dari mana negara-negara Teluk berasal. Karena ketika Amerika Serikat adalah satu-satunya kekuatan besar, satu-satunya hegemon, ia tidak tertandingi, satu-satunya pemain di arena. Maka tentu saja sangat masuk akal untuk mempertaruhkan keamananmu pada Amerika Serikat. Kita melihat dinamika yang sama di Eropa. Negara-negara yang bergabung dengan NATO akan aman, sementara mereka yang tetap di luar bisa saja menjadi sasaran. Jadi, kamu tahu, kamu ingin berada di dalam, bukan di luar. Dan saya bisa memahami mengapa negara-negara Teluk mempertaruhkan segalanya pada satu-satunya kuda dalam perlombaan itu. Namun, itu adalah masa ketika Amerika adalah hegemon yang nyaman dan tak tertandingi. Masalah dalam sistem internasional muncul ketika hegemon mulai menurun dan kekuatan saingan lainnya bangkit, karena naluri hegemon dalam situasi seperti itu melemahkan pusat-pusat kekuatan lainnya. Dan tiba-tiba, negara-negara garis depan itu bisa dimanfaatkan. Ini juga terlihat dalam bidang ekonomi. Omong-omong, ada kemauan untuk pada dasarnya memangsa industri Taiwan, Korea Selatan, dan seluruh Eropa. Dan tiba-tiba, semua nostalgia tentang masa lalu, menggunakannya sebagai alasan untuk terus bekerja sama, tidak terlalu masuk akal. Saya pikir masalah bagi negara-negara Teluk adalah kemana mereka akan melangkah dari sini? Apakah mereka akan berdamai dengan Iran? Amerika juga tidak akan mengizinkan itu. Jadi apa sebenarnya yang bisa mereka lakukan? Tapi apakah kamu tahu banyak tentang perpecahan internal di negara-negara Teluk ini? Karena pastinya banyak di antara mereka yang khawatir tentang rencana baru atau retorika yang muncul dari Israel juga. Ya, benar. Tidak satu pun dari pemerintahan ini yang dipilih secara populer. Tidak. Ini adalah otokrasi. Pada dasarnya para otokrat suku. Dan mereka beroperasi dengan seperti yang saya sebut semacam sistem kerja paksa modern. Mereka mendatangkan orang dari Filipina dan dari Asia, dan mereka melakukan semua pekerjaan kasar. Mereka hidup dalam kondisi yang mengerikan, sangat mengerikan, dan itu terjadi di seluruh wilayah. Itulah sebabnya ada kekhawatiran nyata sekarang tentang reaksi orang-orang biasa di Bahrain.
Mereka bersorak ketika rudal-rudal Iran menghujani dan menghantam pangkalan Angkatan Laut AS di Bahrain. Jadi, kemungkinan munculnya gerakan politik di salah satu negara Teluk ini, Qatar, Uni Emirat Arab, yang akan menantang para penguasa kaya di sana sangat kecil, karena mereka tidak memiliki basis dukungan. Bukan seolah-olah mereka itu sosok ayah yang dicintai. Dan di Arab Saudi situasinya jadi lebih rumit lagi. Ada para pangeran yang saling bersaing. Mereka tidak semuanya setia kepada Mohammed bin Salman. Jadi ya, ketidakstabilan di Teluk Persia menurut saya akan tetap menjadi kemungkinan besar bahkan setelah perang ini berakhir. Karena saya percaya kunci untuk mengakhiri perang adalah Iran membuka kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas. Tapi itu hanya akan terjadi jika ada kesepakatan, sesuatu seperti pencabutan sanksi ekonomi, dan Amerika Serikat setuju untuk tidak menempatkan lagi pangkalan militer di Arab Saudi, Qatar, atau tempat lain. Saya pikir Iran sebenarnya akan berada dalam posisi untuk menentukan beberapa syarat. Saat ini, kalau Anda mengatakan hal itu di Amerika Serikat, mereka akan menertawakan Anda. Aduh, Iran tuwaya. Tapi tadi malam saya menulis sebuah artikel yang menelusuri sejarah penggunaan kekuatan udara untuk menggulingkan rezim. Sejak Perang Dunia II, kita tidak memiliki satupun contoh di mana kekuatan udara berhasil membawa perubahan rezim. Dan itu termasuk misalnya Vietnam. Kita punya operasi Rolling Thunder, serangan di Serbia. Lalu yang besar, lihat Israel di Gaza selama 2,5 tahun terakhir ini. Di sana sebagian besar merupakan perang udara. Perang udara bahkan dengan pasukan di darat. Dan mereka tetap tidak bisa mengalahkan Hamas. Kegagalan Amerika Serikat dalam operasi Rough Rider pada bulan Maret lalu, kegagalan Amerika Serikat untuk menyingkirkan Saddam hanya dengan kekuatan udara pada tahun 2003. Jadi, tidak pernah, sama sekali tidak pernah kita berhasil melakukannya. Dan sekarang kita berharap bisa mencapainya terhadap Iran. Maksud saya, lihatlah daftar itu. Kita punya Irak diserang 2 kali, Gaza, Vietnam, atau Vietnam Utara pada saat itu, Serbia, satu-satunya negara dalam daftar itu yang bahkan sebanding dengan Iran. Secara militer dan ekonomi adalah Vietnam, bukan? Jadi kenyataannya, kita di sini mengatakan bahwa Israel, yang belum mampu mengalahkan Hamas setelah 2,5 tahun dengan dominasi militer total di setiap aspek, sekarang akan mengalahkan Iran. Dan begitu pula Amerika Serikat yang menghabiskan 7 minggu mencoba menghentikan peluncur rudal bergerak milik Houthi dan gagal setelah 7 minggu. 2 negara ini digabungkan, itu konyol. Tapi kamu tahu, itulah tingkat delusi yang sedang merasuki Washington dan Tel Aviv saat ini. Ya, nah, ingatan tentang, maksud saya kita tidak perlu kembali ke Vietnam, tapi ingatan tentang Irak seharusnya masih segar di Amerika Serikat. Iran memiliki wilayah hampir 4 kali lipat dari Irak, dan menurut saya sekitar 2 kali lipat populasinya. Jadi itu negara yang sangat besar, dan mereka cukup maju. Sekali lagi, mengingat mereka harus menarik diri dari Yaman, agak menarik bahwa mereka memutuskan, baiklah, mari kita hadapi Iran saja. Itu lawan yang sangat berbeda. Tapi harus saya katakan, meskipun begitu, di Yaman setidaknya ada sedikit kebijaksanaan di pihak Trump. Maksudnya, dia masuk dengan berpikir bahwa dia melakukannya jauh lebih baik daripada Obama, karena dia merasa jauh lebih pintar. Tapi itu tidak berhasil. Tapi lalu apa yang kamu lakukan ketika gagal? Apakah kamu meningkatkan atau menurunkan ketegangan? Kamu tahu dia tidak bersikeras. Dia berkata, ya, misi selesai. Ya, ayo pulang. Tapi bahkan soal Greenland, kamu tahu, dia berencana pergi. Lalu pihak Eropa menunjukkan sedikit perlawanan, dan setidaknya untuk sementara waktu membatalkannya sedikit. Tapi di Iran, tampaknya itu bukan pilihan, bahwa mulai sekarang hanya akan ada peningkatan ketegangan. Atau apakah kamu melihat ada jalan keluar bagi Trump di sini? Atau jika tidak, hanya satu pertanyaan terakhir. Menurutmu kemana arah perang ini? Karena sekarang kita sudah di hari ke-6.
Menurutmu, bagaimana situasinya akan berkembang dalam 1 atau 2 minggu ke depan? Where do you see this going in a week or two from now? Well, I think by the end of next week, Ya, saya pikir pada akhir minggu depan, pasokan rudal Patriot dan THAAD milik AS akan habis. Lalu akan terjadi perebutan di dalam Departemen Pertahanan antara para komandan Indo-PACOM dan CENTCOM. CENTCOM akan menuntut semua persediaan pertahanan udara yang tersisa dari Indo-PACOM. Indo-PACOM memiliki 3 batalion rudal Patriot. Setiap batalion memiliki 4 hingga 6 baterai dan setiap baterai memiliki persediaan antara 72 hingga 96 rudal. Dimulaikan program interim battle mengenai the strength this sujab titering paper. defense establishment over who gets what. Are we going to prioritize China as a threat, or are we going? Kau tahu, apakah kita akan memprioritaskan Tiongkok sebagai ancaman, atau kita akan menguras diri sendiri dengan Iran? Saya tidak melihat Amerika Serikat secara militer mampu membuat Iran bertekuk lutut. Jika ada, serangan-serangan ini, terutama pembunuhan Ayatollah Khamenei, justru menghasilkan efek sebaliknya. Hal itu mempersatukan rakyat dengan cara yang belum pernah mereka rasakan sejak Perang Iran-Irak pada 1990-an. Jadi mereka kini lebih berkomitmen, lebih bertekad dari sebelumnya, dan hal itu terlihat di media sosial. Bukan hanya di Teheran, ini terjadi di seluruh Iran. Kau tahu, saya yakin Iran memiliki setidaknya 100 kota, ya mungkin 50 yang lebih besar dari Tel Aviv. Sebenarnya, saya akan mencari tahu soal ini. Namun, Iran memiliki jauh lebih banyak kota dengan populasi yang lebih besar daripada Haifa dan Tel Aviv. Dan hal itu memberinya keuntungan. Mereka tidak perlu menyerang banyak target. Maksud saya, mereka cukup menargetkan Haifa, menargetkan Tel Aviv, dan menargetkan pangkalan-pangkalan militer. Pada dasarnya ada 5 atau 6 jenis target yang berbeda. Dan mereka tidak perlu mencakup wilayah daratan yang luas untuk melakukannya. Sedangkan Israel dan Amerika Serikat harus melakukannya. Terlalu banyak target. Misalnya, kita mengebom Teheran. Teheran adalah kota dengan 12 juta penduduk. Seluruh Israel hanya memiliki sekitar 7 juta penduduk. Jadi secara kasar, Teheran hampir 2 kali lebih besar dari Israel dalam hal jumlah penduduk. Karena itu, Israel menjadi target yang jauh lebih mudah untuk diserang dan dihancurkan. Jauh lebih mudah untuk menghancurkan Israel karena wilayahnya kecil dan terbatas, dibandingkan dengan mencoba menghancurkan Iran. Dan mari kita gunakan lagi contoh jenis kekuatan militer yang telah dicurahkan Rusia ke Ukraina selama 4 tahun terakhir. Rusia telah menimbulkan kerusakan besar, tetapi itu masih belum menyebabkan pemerintah di Ukraina runtuh. Setidaknya belum. Mungkin suatu hari nanti akan terjadi, atau mungkin akan runtuh setelah operasi militer di darat. Kamu tahu, meluas. Jadi ya, saya pikir perang ini, Trump sekarang berada dalam perang yang menguras tenaga. Satu-satunya jalan keluarnya adalah dengan menyatakan kemenangan dan pergi. Dan saya tidak berpikir dia akan melakukan itu. Dan ini akan, lihat, ini akan mengakhiri masa kepresidenannya. Saya memprediksi bahwa pada bulan November, kemarahan terhadap Trump karena membawa kita ke perang luar negeri yang tidak perlu lagi, meskipun ia berjanji sebaliknya, akan membuat kendali tidak hanya atas Dewan Perwakilan, tetapi juga Senat jatuh ke tangan Partai Demokrat, menempatkan mereka dalam posisi untuk memakzulkan Trump. Dan sejujurnya, saya pikir Anda akan menemukan banyak Republikan yang bersedia ikut dalam langkah itu. Karena apa yang telah dilakukan Trump sekarang, dia bahkan tidak berusaha membangun dukungan atau membuat alasan yang koheren mengapa kita, kutip, perlu menyerang Iran. Dia hanya melakukannya. Dan kebencian serta kemarahan di antara para pendukungnya itu nyata. Tapi aku juga tidak tahu kemana arah AS akan pergi dari sini. Karena jika mereka tidak bisa mengalahkan Iran, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bisa meningkatkan kekejaman, mengebom daerah berpenduduk, mencoba memaksa Iran menerima gencatan senjata, atau melibatkan negara lain, mungkin Azerbaijan, atau membentuk proksi seperti di bawah Kurdi. Semoga tidak ada yang memikirkan senjata nuklir. Tapi, ya, aku berharap bisa melihat jalan keluar di suatu tempat.
Kalau tidak, Captain Meway sesuai yang bertutur to itself. Any poor few send not, the stealer, lebih brink. Baiklah, ada temikir terekam sebelum Chinese ini. Any final thoughts before we wrap Well, up? I don't know. Did you see the comments of Saya tidak tahu. Apakah kamu melihat komentar dari Elizabeth Warren, senator dari Massachusetts? Dia baru saja keluar dari pengarahan CIA tentang perang di Iran kemarin dan berkata, keadaannya lebih buruk dari yang bisa kamu bayangkan. Jauh lebih buruk. Apa yang sedang terjadi, ketidakmampuan dan kemampuan Iran. Kamu tahu, ini benar-benar berpotensi menjadi bumerang bagi Trump dan politiknya. Ini akan menghantuinya. Dan kerusakan reputasi terhadap Amerika sangat besar. Enoughes rein breng dreng porhal, the grarikaf bizring tukli, kant bezert ninid twinyi. those who thought, oh, well, America is so powerful, who can stand against her? And now, when Iran is standing at the end, Dan sekarang, ketika Iran berada di ujung situasi ini dan Amerika Serikat memohon kepada Iran untuk mencapai kesepakatan agar bisa keluar, untuk menghentikan semua ini, mereka akan mundur sejenak dan berkata, tunggu dulu. Ini seperti momen dalam Wizard of Oz yang asli, ketika Dorothy tiba di istana sang penyihir besar dan berkuasa. Lalu anjingnya menarik tirai, dan ternyata ada seorang pria tua kecil di baliknya yang mengoperasikan mesin. Itulah Mornides. Momazina of Oz, Brutham Brayar, cerita hop kembalinya besar, berkuas, menolithet wretchi di bri porks tirai. it's a little old man behind a curtain. Well, I think that's also been part of the Ya, saya pikir itu juga merupakan bagian dari strategi Israel. Orang-orang selalu terkejut oleh kebrutalan mereka ketika mereka berperang. Tapi hal itu juga memiliki makna strategis. Maksudnya, jika Anda ingin orang-orang berpikir bahwa Israel sangat kuat, jika Anda berhadapan langsung dengannya, Anda tahu mereka akan menghancurkan musuh tanpa batas. Maka negara-negara lain akan melihatnya sebagai strategi yang tidak layak dicoba. Tapi tidak, saya pikir banyak gagasan, citra, dan reputasi akan runtuh. Dan hal itu juga memiliki makna yang cukup besar di luar sisi material semata. Tapi ya, seperti yang saya katakan, terima kasih sudah meluangkan waktu. Waktunya cepat sekali berlalu. Oh ya, benar. Waktu terasa cepat. Jadi, tidak, kita belum sampai pada akhir dunia. Time flies, Tony. Yeah, of course, We're we're not not the happy. end of the world, so thank you. Thahada strays nanings. Regata det too, bracelet get the smorn you time glen. More precarious habit, teruskan. Keep it up. Let me see Larry. Oke, sampai jumpa.